Terima kasih Kani, terima kasih Anthony, dan terima kasih Bang Piot. Kita nunggu yang lainnya ya, tapi saya akan coba mulai pertanyaan Kani. Eh, Hilirisasi digital. Bagi teman-teman sebagian mungkin akan lebih akrab kalau ada bahasa Inggrisnya. Hilirisasi digital itu artinya digital downstreaming, bahasa Inggrisnya. Kira-kira ada pengamat-pengamat yang kemudian sejumlah orang yang sinis ketika mendengarkan Mas Gibran bicara hilirisasi digital. Mana ada hilirisasi digital? Tidak ada dalam teorinya, tidak ada dalam bukunya. Pertama saya akan mengkritik cara pandang seperti itu. Itu adalah cara pandang yang mencari kebenaran dari buku. Ya, jadi kalau dia satu saat keserempet bajai dan sakit, tapi buku nggak mengatakan itu sakit, dia nggak percaya bahwa itu sakit. Artinya gini, orang seperti itu seolah-olah mengatakan bahwa apa yang tertulis dalam teori itu harus satu-satunya acuan. Sehingga ketika mereka nggak menemukan istilah itu dalam buku teori mereka, dianggap salah. Padahal realitanya di lapangan selalu muncul hal-hal baru yang nggak sempat ditulis oleh seorang ahli teori, tapi dia muncul baru. Nah, karena orang ini belajar buku lama, sementara realitanya muncul perkembangan baru, dia bandingkan lah ya perkembangan baru dengan teori lama yang dibaca, ya nggak ketemu. Nggak ketemu. Jadi pertama saya kritik saya itu. Kedua, ada juga mengatakan hilirisasi digital. Hilirisasi itu kan biasanya berkaitan dengan proses ekonomi, ya. Ada hilir, ada hulu, dia bilang. Biasanya namanya proses ekonomi, kalau istilah orang pinternya, ekonomi ekstraktif. Ekonomi ekstraktif itu apa? Ekonomi menggali nikel, menggali pasir, menggali bauksit, menggali minyak, menebang pohon, kemudian menjualnya. Itu ekstraktif. Kemudian ketika misalnya pasir silika ditambang, kemudian dibuat jadi silikon, jadi chip. Itu hilirisasi tuh. Karena dimulai dari ambil dari tanah, diproduksi di pabrik, jadi chip, ya, dijual. Nilai tambahnya lahir dari gali, dibikin pabrik, kemudian jual. Hilirisasi sumber daya alam ada katanya. Tapi kalau hilirisasi digital, hulunya di mana ya? Dia bilang. Hulunya di mana? Mau hilirisasi itu hulunya di mana? Dia bilang. Kalau jadi handphone, kalau jadi chip, hulunya jelas silikon, silika, pasti ada silika. Baterai, hulunya jelas dari nikel. Tapi kalau digital, hulunya di mana? Kayaknya kan gitu. Dia kira, karena ya teori mengatakan begitu, tapi dia ada hilirisasi digital. Kalau gitu digital, hulunya kepalanya di mana? Tahu nggak hulunya digital di mana? Hulunya digital adalah data. Data Anthony pesen sate seminggu sekali. Data Kang Sirot pesen spaghetti sebulan sekali. Data Bang Piot ya nonton film romantis satu minggu sekali, nonton film perang satu bulan sekali misalnya. Data Mas Gema nonton bola seminggu sekali, nonton tarian satu bulan sekali. Itulah hulunya data, itulah hulunya digital. Di data itu nanti prosesnya. Hulunya di situ. Bukan cuma perilaku. Hulunya juga di mana? Data tanaman jati tumbuh di provinsi ini biasanya layak untuk ditebang setelah berapa tahun, tapi kalau di provinsi lain layak ditebang setelah berapa tahun. Data
data orang memaki di Jawa Timur dengan data orang memaki di Solo, tingkat frekuensinya berapa? Data orang bisa menoleransi di sebuah kampung orang beda agama atau beda suku, berapa tingkat toleransinya di sebuah kabupaten X atau di kabupaten Y, tingkat toleransinya tinggi mana, rendah mana. Itulah hulunya digital. Terus hilirisasinya kemana? Nah, kalau tadi hilirisasi ekstraktif, dari pasir silika menjadi silikon. Hulunya digital adalah data. Data apapun. Bahkan ada penelitian mengatakan 75 likes-nya Anthony, entah di YouTube, entah di Facebook, entah di Twitter, 75 likes-nya nge-like makanan, nge-like tarian, nge-like lagu, nggak usah nge-like politik deh. Nge-like-nya dia tentang semua hal. Mesin sudah bisa menangkap dan membaca. Orang seperti ini akan produktif kalau dia tinggal di sebuah negara yang ideologi presidennya seperti itu. Kalau presidennya konservatif, mungkin Anthony akan menjadi orang yang suka protes. Kalau presidennya liberal, mungkin Anthony akan bisa enjoy. Padahal likes-nya dia gak ada hubungan dengan politik. Saya bisa kebaca seperti behavior. Kenapa saya mengatakan gitu? Saya diskusi dengan orang Cambridge Analytica. Orang Indonesia. Orang lulusan Cambridge, dosennya dia yang menjadi otaknya Cambridge Analytica. Supervisornya, orang Indonesia. Dia sudah punya peta di 30 negara yang mau pemilu di tahun 2017. Peta per provinsi. Jadi jangan harapkan PDI akan menang di Sumbar. Itu memang udah perilaku digitalnya kayak gitu. Jangan harapkan PKS akan menang di Jawa Tengah karena perilaku digital, perilaku sosialnya memang seperti itu. Itulah hulu, teman-teman. Hulunya itu nanti, data itu kalau disimpannya di Samsung, data centernya Samsung, kalau disimpannya di data center Google, ya yang ngerti intelijennya Korea, yang ngerti intelijennya Amerika, yang ngerti ya macam-macam. Hilirisasi digital artinya, ayo kita buat data center di Indonesia. Hulunya itu data centernya di Indonesia. Terus apa step berikutnya? Di dunia digital ada 3 unsur. Namanya DNA. D itu device, perangkat, handphone, laptop, jam tangan apapun, device. N-nya network, A-nya aplikasi. Di Indonesia ini 3 unsur yang membuat dari data ini ditaruh di DNA, disebar lewat N, dikonsumsi oleh A, aplikasi Gojek, aplikasi Grab, aplikasi Ruang Guru, aplikasi apapun dikonsumsi, ya, disimpan di D, device, disebarin di N, network. Jadi data tadi hulu, disimpan di D, device, disebarin di N, kemudian dikonsumsi di aplikasi. Aplikasi, orang nge-tweet ini, orang nge-like ini, orang dislike ini, orang marah-marah di sini, dikumpulin, taruh di data center lagi, diputer lagi. Itulah hilirisasi. Memang belum ada ilmunya di manajemen lama. Ini ilmu baru. Jadi kalau Mas Gibran bicara itu artinya kita memang pasangan Pak Prabowo Gibran sudah melampaui, bukan cuma capres-capres yang lain, juga melampaui orang pintar yang dukung capres yang lain. Ya, gitu aja. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Mas Budiman.
Ini penjelasannya cukup detail sekali dan bahkan akan berkaitan langsung atau berhubungan langsung dengan ekonomi digitalisasi, betul? Karena memang dengan adanya itu akan berpengaruh ke peningkatan ekonomi. Bisa dikatakan demikian? Bukan cuma ekonomi kan nih. Bukan cuma berkaitan dengan wealth, tapi juga berkaitan dengan health. Di era pandemi, dulu tegangannya adalah antara wealth atau health. Di era pandemi, sekarang gini, Samsung contohnya. Samsung itu device, alat, perangkat. Ya, dia bisa mampu mendeteksi perilaku setiap pengguna Samsung di Indonesia ketika dia melakukan proses interaksi di era pandemi. Itu juga data juga. Data ketahuan dari Samsung disuplai lah ke industri K-pop-nya. Wah, orang perilaku kayak gini suka nih jogetan yang kayak gini. Ini nggak mengada-ngada, ini nggak nyambung-nyambung, bukan ini kok nyambung-nyambungin. Iya, yang namanya digital itu ada namanya connectivity. Connectivity itu bukan sekedar jalan tol, jembatan. Connectivity adalah connectivity dunia maya, ya, lewat teknologi yang memang nyambung semuanya. Nyambung semuanya. Karena itu teman-teman, kalau ada orang mengatakan itu mengada-ngada, orang itu sedang mau ngomong ke orang Indonesia, lu jangan mikir ketinggian ke itu deh, gua aja yang mikirin. Itu yang akan kita ubah dengan hilirisasi digital. Hilirisasi digital artinya kita harus main di device juga. Kebanyakan ketika orang Indonesia mau buat startup, Anthony, saya aktif di startup, saya bikin startup, 99,9% yang saya dengar ketika orang ngomong startup adalah buat aplikasi baru. Dari sekian tahun saya ketemu dengan orang digital, orang Indonesia main digital, baru satu orang yang saya ketemu, saya lagi bikin semikonduktor. Baru satu orang dari 679 orang yang pernah aku ajak ngobrol, satu yang ngomong gue lagi bikin pabrik semikonduktor. Apa itu semikonduktor? Itu otaknya handphone, otaknya device. Oke? Otaknya device. Kalau kita menganggap bahwa digital itu hanya aplikasi-aplikasi online, enggak. Ada di kita. Dan jangan kita ngomong ini ekonomi saja kan nih. Ini berkaitan dengan geopolitik. Kenapa? Hari ini sedang terjadi perang. Perang karena kelangkaan chips. 80% suplai chip, suplai otaknya komputer, suplai otaknya smart vehicle, suplai otaknya smart houses, suplai otaknya itu 80% diproduksi di Taiwan. Di Taiwan. Artinya dunia ini sebenarnya hidupnya tergantung sama Taiwan. Andai nih besok nih soalnya nyambung ya. Memang bukan disambung-sambungkan, ada sambungannya. Ada pemilu di Taiwan nih besok nih. Partai mana, presiden mana yang akan menang, itu tergantung nanti sikap RRC terhadap Taiwan, dan itu akan ketegangan itu akan mengganggu juga supply chain dari chip. Artinya seluruh teknologi di dunia ini 80% tergantung. Lebih Amerika memboikot China, jangan kirim chip lagi, jangan kirim lagi. Cina gak bagus boikot, gua nggak kirim germanium. Germanium adalah bahan untuk membuat chip salah satu yang Cina punya. Cina kemudian bikin chip yang lebih bagus lagi, Huawei. Seperti itu. Gitu. Ini perang yang keren. Nggak ada yang mati, tapi keren. Hanya orang pintar dan berpikirlah yang mau terlibat perang seperti itu. Sayangnya Indonesia nggak ada di situ. Pak Prabowo mau membawa Indonesia ke level itu. Maunya seperti itu, tapi asal anak-anak mudanya jangan bicara digital seolah bikin aplikasi baru. Jangan. Cara device baru. Cara device baru. Handphone, laptop, jam tangan. Satu lagi harus dipahami sebelum saya pergi pamit nih karena ada acara di TV One. Ini penting banget bagi anak-anak muda. Ke depan ini seluruh hal berubah fungsi, teman-teman. Sekarang ini jam tanganmu jadi doktermu.
Laptopmu jadi kampusmu. Semua hal berubah fungsi. Jam tangan yang tadinya dulu fungsinya selama puluhan tahun hanya untuk lihat waktu, besok untuk lihat detak jantung. Udah ya? Nah, kacamatamu, kampusmu. Kacamatamu, studio musik. Anda ngomong apa, mesin akan menjawab ChatGPT. Anda nggak perlu bertanya pada guru, bertanyalah pada mesin. Berubah fungsi. Jam tangan, laptop, handphone jadi gurumu, jadi dosenmu, jadi teman diskusimu. Saya yakin 5 tahun lagi setiap orang punya personal asisten digital. Setiap individu kita punya penasihat digital. AI. Ini akan berubah banyak hal. Karenanya kita butuh pemimpin yang strategik visioner. Ya, itu dari Pak Prabowo. Saya kira itu. Makasih Kani. Luar biasa.